Halo Sobat Segar, perkenalkan kami dari kelompok 1 Angkatan 3 akan berdiskusi tentang isu-isu yang berkaitan SMART ASN, ancaman digitalisasi pemerintahan. Anggota kami, 1. M. Abrar Islami Falza. Saya Muhammad Hafizan. saya Maya Marwati. Saya Maulana Bagas Setiawan. Saya Anusian Rizal. Nah, jadi gini teman-teman, kita kan punya isu tentang yang terjadi di digitalisasi Isu-isu yang akan menyerang digitalisasi pemerintahan. Ini kan ada 3 isu kita ya, tentang ransomware, PDNS, dan yang kedua tentang bocornya data-data yang ada di BKN. Iya. Dan yang ketiga tentang Oke, jadi kan kita kan lagi bahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan SMART ASN kan. Betul. Nah, ini kita pilih salah satunya aja nggak sih, kayak serangan yang mengancam data-data pemerintahan atau apa gitu. Kalian ada ide atau segala macam? Kalau kemarin sih yang tahun berapa itu? 2020 ya kalau nggak salah. 2024. Oh iya, PDNS ya, terkait jebolnya pusat data nasional. Nah, itu sempat heboh tuh di Indonesia. Jadi data-data kita nyebar semua itu. Jadi ternyata sebegitu pentingnya knowledge, pengetahuan kita tentang digital. Gimana menurut rekan-rekan sekalian? apalagi kan data-data ini kan menjadi salah satu hal terpenting ya buat individu kita, dan itu juga bisa disalahgunakan dijual di Saya bebas. pasar bebas. Nah itu yang bahaya Pak. Lagi datanya data privasi kita ya. Nah, itu udah parah banget sih. Mana lo, Abran, Afizal? Ya, ini juga sih terkait juga sama materi kita kali ini. Yang 5W1 itu kan dia juga pas gitu sama materi. Iya, menurut gue sih itu aja. Gak apa lah ya. Kita Saja. berarti kita ambil ini aja ya, kayak serangan ransomware terhadap pusat data aja kali ya. Itu aja yang lebih menyeluruh kan. Nah ini nih saya temu nih artikelnya nih terkait serangan ransomware pada pusat data nasional di Indonesia terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 yang mengakibatkan gangguan pada berbagai layanan publik. Serangan ini menggunakan varian ransomware yang dikenal sebagai brain seeper. Dampaknya dirasakan oleh 282 instansi pemerintah. Wow, termasuk layanan imigrasi Itu benar-benar banyak banget ya. Dan pendaftaran mahasiswa daring. dan Kominfo, kemudian memperbarui jumlah instansi terdampak menjadi 239 pada 26 Juni, meliputi 30 kementerian atau lembaga, 15 instansi provinsi, 148 instansi kabupaten dan 48 instansi kota. wow, ini jempol ini semuanya. Kalau misalnya PDNS itu kena, akibatnya itu apa sih sebenarnya? salah satunya layanan publik bisa lumpuh seperti data kependudukan, SIM online, layanan pajak, bahkan layanan rumah sakit bisa terganggu. Wow, parah Terus banget ya. data-data pribadi itu yang paling penting ya, bisa bocor, dan data itu jutaan, apalagi penduduk Indonesia kan sangat banyak tuh. Iya. Jadi sangat fatal banget gitu. Dan yang pasti itu kepercayaan publik ya menurun karena kejadian tersebut. Jadi masyarakat terganggu terhadap keamanan sistem dari pemerintah. Kalau yang membuat juga pemilihan tinggi ya, baik dari sisi teknis maupun reputasi. Sedangkan di Indonesia kan ini kan lagi zaman efisiensi, jadi terlalu mengganggu gitu kita masalah ini. Terus untuk apa? Solusi penanggulangannya itu kira-kira gimana? Gitu. Kalau menurut saya sih kayak itu zonasi sistem yang terdampak putuskan sementara sih koneksi dengan berjaringan yang lainnya dari penyebaran masuk yang pro server lain juga lebih luas gitu. Itu juga
kita harus ada pemulihan dari backupnya nggak sih? Itu paling penting kan? Ya back to manual. Iya. Biar Kalau dulu kan ada flashdisk ya, kalau sekarang kan Google Drive. iya. Ya harus balik ke flashdisk lagi buat backup itu data. Harusnya ya, Mau kita balik nggak mau. lagi ya. Update lagi sih. Demi data yang aman sih. Terus juga selain itu ada isu-isu kan yang berkaitan dengan smart ASN. Ya kan? Menurut kalian tuh ada apa aja sih isu-isunya tuh? Nah ini yang berkaitan banget sama kita nih, kita kan CPNS atau nanti ketika 100% menjadi PNS lah ya. Iya. Itu kan kita kan pasti di bawah naungan apa? BKN ya. Betul. Benar. Dan itu ada info atau berita BKN itu pernah kebocoran nih data-datanya. Itu sampai dijual berapa US dollar gitu. Itu kan sesuatu yang sangat fatal, apalagi kita ASN calon aparatur sipil negara. Iya sih. Nah ini nih coba kita browsing 10.000 US dollar, nyaris berapa tuh, 110 juta ya. Kurang lebih 160-an sih. Apalagi sih isu-isunya nih terkait ini. Terus juga ada nih yang isu jutaan akun pemerintahan Republik Indonesia itu bocor. Malware itu jadi biang keladi. Nah, gimana nih? Kalau yang saya lihat ya, kenapa bisa ini, karena kita menggunakan Microsoft langsung. Iya, kita kan bisa kan bedain yang palsu sama yang enggak itu. Bisa, kalau yang ori berbayar, yang palsu kita download di Discord. Gratis ya. Tapi kan masalah berarti kan akunnya juga ini ya, lebih Iya. lebih bagus yang ori gitu. Jelas. Lebih banyak sama. Kalau yang palsu itu kan beberapa bulan, beli lagi. Makanya guys, hati-hati menggunakan Microsoft yang palsu. Hati-hati ya Gunakan guys. yang asli. Nanti data kalian bocor. Dan Windowsnya juga itu dicek, Windowsnya ori apa enggak. Ingat itu. Ya seenggaknya kalian keluarkan sedikit dana ya. Lebih banyak bukan sedikit. Nggak apa-apa lah Sedikit kan. lebih banyak. Kita udah bekerja nih, pasti udah punya gaji dong. Jelas nggak sih? Amin. Jadi bisa lah kita bayar-bayar sedikit lah untuk beli ini. Yang penting kan data-data kita itu aman